Selamat pagi teman-teman Shiny Kids. Sebelum kita memulai ibadah online, kita perhatikan panduan ini ya. 1. Gunakan baju yang rapi dan sopan. 2. Bebas berekspresi, memuji dan menyembah Tuhan. 3. Fokus saat ibadah berlangsung. Jangan sambil makan. Jangan sambil main. Jangan sambil tiduran ya. 4. Persiapkan hati dan sikap terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Nah, kita udah siap nih. Kim udah siap? Udah. Kak Angel udah siap? Sudah siap. Kak Grace juga ya? Kita udah siap semuanya. Kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, kita mau semangat untuk beribadah. Ya, tapi sebelumnya adik-adik kita berdoa dulu. Yuk, kita semuanya yang di rumah, kita duduk rapi, kita lipat tangan, kita tutup mata kita mau naikkan doa kita kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi yang indah yang Kau berikan Tuhan. Sungguh kami bersyukur Bapa atas berkat dan anugerah-Mu Bapa. Tuhan Yesus, pada saat ini kami datang untuk menyembah dan memuji Engkau Tuhan Yesus. Kami mau menaikkan syukur kami Tuhan atas apa yang telah Kau berikan kepada kami Bapa. Bapa, siapkan hati kami, buat kami Tuhan lebih semangat untuk memuji dan menyembah Engkau. Kiranya Tuhan, setiap ibadah pujian kami Tuhan boleh menjadi dupa harum buat Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, kami siapkan hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Mari teman-teman kita menyuruhkan yel-yel Shining Kids. Siap ya? Shining Kids. Yes! Shining Kids, anak terang, sukacita, penuh kasih, kompak. Kasih
tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya,
adik-adik, mari kita bersatu. Kita mau berdoa untuk firman Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kesempatan kali ini Tuhan. Kami dapat berkumpul kembali Tuhan untuk ibadah online ini Tuhan. Walaupun kami ibadah di online di rumah Tuhan, tapi kami melakukan ibadah ini dengan sukacita Tuhan. Tuhan, hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati kakak-kakak yang sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Sama-sama kita yang percaya kita katakan amin. Shalom adik-adik, ketemu lagi dengan Tante Lia. Pagi ini Tante mau ajak kalian jalan-jalan, makanya kalian pakai topi, pakai kacamata, masker. Kita mau jalan-jalan adik-adik. Mau ikut gak? Ke kebun binatang, mulai binatang-binatang ciptaan Tuhan. Nah adik-adik siap-siap ya. Ayo pakai topi supaya nggak kepanasan, pakai masker supaya kita nggak kena virus. Karena sekarang kemana harus pakai masker, tidak boleh ketinggalan masker. Oke? Yuk kita jalan-jalan pagi ini, kita melihat binatang-binatang ciptaan Tuhan yang luar biasa. Come on, kita jalan. Dadah. Sapi, di mana kamu? Aku cari-cari dari tadi. Hai teman-teman, ada yang lihat temanku sapi nggak? Kemana dia pergi tuh sapi ya? Aduh, aku bosen nih di Batranu ini. Temennya hanya sapi yang deket, yang lain susah. Egois semua. Aku bosen kalau sendirian. Sapi, di mana kamu sapi? How are you? Mungkin dia sedang ada di kandang kali ya. Aku cari dulu deh. Sapi, di mana kamu? Aduh. Membosankan hidup seperti ini. Di perahu Nabi Nuh ini tiap hari begini saja. Nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa keluar, lihat pegunungan, nggak bisa lari-lari di hutan. Aku bosen, jenuh, nggak bisa ngapa-ngapain. Kapan ya bisa keluar dari kapal ini? Bapak Nuh di mana ya Bapak Nuh? Aku mau tanya sampai kapan nih di Batranu terus. Nah, kamu di sini ya. Aku cari-cari dari tadi. Ada apa cari saya? Aku bosen sendirian, gak ada kamu. Aku lebih bosen lagi. Ini aja aku pengen tanya mau Bapak Nuh sampai kapan kita di kapal ini? Iya, aku juga. Aku bosen. Mainannya begitu-begitu aja. Kalau kita keluar dari kapal, kita bisa lari-lari ya di hutan ya. Nggak di kapal, sekotak, kiri kanan. Apalagi temen-temennya. Banyak yang egois. Si kebo, apalagi singa, galak banget. Udahlah, jangan ngomongin teman-teman. Semua juga bosen, bukan kita aja. Mereka juga jenuh, mereka juga bosen. Mereka juga pengen keluar. Jadi kita mesti gimana dong? Makanya, yuk kita tanya Bapak Nuh. Bapak Nuh kan dekat sama Tuhan. Jadi bisa tahu kapan Tuhan suruh keluar dari Batranu. Kalau Tuhan belum suruh keluar, kita jangan coba-coba keluar, bahaya tahu. Oh iya, masa? Emang ini belum surut juga ya airnya ya? Masih banyak air ya? Masih mempenuhi bumi sehingga kita belum bisa turun. Sebenarnya kita sudah terdampar di Gunung Ararat, tapi
kita masih belum boleh keluar katanya. Masih menunggu. Nunggu apa sih? Gak tahu. Makanya kita tanya Bapak Nuh. Yuk kita tanya yuk. Mungkin Bapak Nuh tahu. Iyalah, Bapak Nuh pasti tahu. Dia akan dekat sama Tuhan. Asik, yuk kita tanya yuk. Supaya kita tahu kapan kita keluar dari kapal Nuh. Oke, kita jalan, kita cari Bapak Nuh ya. Semoga Bapak Nuh tahu kapan kita bisa keluar. Iya, kita bersyukur, kita selamat dari segala binatang yang ada di bumi. Kita termasuk salah satu yang bersyukur. Iya, kita bersyukur Tuhan pilih kita dari sekian banyak binatang yang ada. Oke, yuk kita cari Bapak Nuh yuk. Semoga kita tahu kapan kita keluar nih dari kapal ini. Oke, kita cari Bapak Nuh. Adik-adik, gimana? Tadi kita sudah ke kebun binatang ya. Sudah lihat binatang. Aduh, ciptaan Tuhan luar biasa binatang-binatangnya. Nah, tadi juga sudah ada video singkat tentang 2 binatang yang bosen. Nah, kita mau lanjut dengan ceritanya. Kita doa dulu ya. Bapa di surga, terima kasih pagi ini kami semua diberikan kekuatan, kesehatan, sehingga kami semua bisa duduk diam. Walaupun ibadah online, kami mau tetap menghormati Engkau Tuhan, karena Engkau ada di setiap ibadah online. Ajar kami duduk diam seperti Maria mengambil yang terbaik. Biar firman yang kami dengar boleh kami lakukan dan kami praktekkan Tuhan. Terima kasih. Pakai hamba-Mu, sembunyikan belakang salib-Mu. Ke setiap firman sampaikan, boleh Engkau berkati ya Bapak. Biar anak-anak saya ningkit boleh semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau. Kami sambut firman-Mu, karena Tuhan Yesus kami berdoa syukur dan percaya, katakan amin. Amin adik-adik. Nah adik-adik, kita tahu kisah tadi tentang Nabi Nuh. Udah sering denger ya. Mungkin adik-adik yang dari balita, batita, pratama, madya, sampai ke teen, itu pasti pernah dengar kisah Nabi Nuh. Kisah Nabi Nuh udah gak asing lagi buat kita semua. Tapi ada poin yang mau Tante sampaikan hari ini. Kenapa Tante membawakan cerita Nabi Nuh dengan melihat binatang-binatang yang Tuhan ciptakan yang luar biasa. Kisah Nabi Nuh adalah dimana kita tahu bahwa Bapak Nuh adalah yang dipilih dari sekian banyak orang di dunia ini. Waktu itu Tuhan sudah gemes sama ciptaannya, karena mereka hidupnya semua sudah jatuh dalam dosa, tidak bisa dibilangin, semua sudah tidak mau nurut dan tidak menghormati Tuhan. Mereka hidup sesuai dengan keinginan masing-masing. Akhirnya Tuhan berfirman kepada Nabi Nuh supaya menciptakan, membuat batra Nuh yang batra ya. Batranya gede sekali adik-adik. Tuhan berencana mau bawa binatang-binatang di dunia ini untuk masuk ke batra Nuh, karena Tuhan mau kirim hujan yang cukup dahsyat. Nah, binatang-binatang yang dipilih oleh Tuhan adalah binatang-binatang, setiap binatang Tuhan suruh bawa sepasang. Tapi sebenarnya nggak sepasang adik-adik. Untuk binatang yang haram, seperti yang nggak bisa dimakan, seperti buaya, binatang-binatang yang pokoknya nggak bisa dimakan, seperti jerapah, singa, burung-burung juga yang nggak bisa dimakan, burung Raja Wali, elang, itu nggak boleh dibawa banyak, cuma sepasang aja. Tapi buat binatang-binatang yang boleh dimakan adik-adik, itu boleh bawa 7 pasang, yaitu seperti ayam boleh 7, binatang bebek boleh 7 pasang, seperti tadi sapi boleh 7 pasang, apalagi tadi babi ya, tadi si Pinky ya, itu boleh 7 pasang. Nah, waktu itu Tuhan perintahkan kepada Nabi Nuh, sebelum Tuhan kirim hujan turun,
selama 7 minggu binatang-binatang itu sepasang-sepasang masuk ke kapal Nuh. Ya, binatang-binatang yang haram sepasang-sepasang naik ke kapal Nuh. Binatang yang boleh dimakan setiap jenis 7 pasang masuk ke kapal Nuh. Luar biasa ya. Tuhan bisa gerahkan hati-hati binatang itu nurut masuk ke kapal. Mereka nggak tahu, tapi mereka nurut masuk ke kapal Nuh. Nah, begitu sudah masuk ke kapal Nuh, adik-adik, setelah 7 hari mereka datang ke kapal, habis itu pintu kapal ditutup dan keluarga Nuh sudah di kapal semua, anak-anak Nuh, Sem, Ham, Yafet ya, 3 anak dan mantunya 3 sama Nuh sama ibu Nuh, jadi semua ada 8. Udah masuk duluan tuh ke kapal semua. Tapi selama 1 minggu Nabi Nuh nunggu di kapal untuk nunggu binatang-binatang semua masuk. Begitu 1 minggu Tuhan kirim hujan lebat sekali selama 40 hari 40 malam, adik-adik. Itu hujan turun terus. Akhirnya lama-lama semua binatang-binatang di darat semua tenggelam sampai ke puncak gunung. Gunung-gunung pun tertutup oleh air dan tidak ada lagi daratan di saat itu. Dan yang tersisa hanya kapal Nuh. Pada saat itu Tuhan menyuruh Nabi Nuh masuk ke kapal Nuh itu pada tanggal 17 bulan 2. Ya. Nah, selama 40 hari 40 malam hujan turun terus dan menutupi samudera raya dan akhirnya semua tertutup. Nah, kira-kira berapa lama Nabi Nuh di kapal itu, adik-adik? Kapal itu terbuat dari kayu bofil, ya. Jadi kayu itu cukup kuat ya untuk menampung badai, ombak sekalipun. Dan di dalam kapal itu bisa kebayang nggak, adik-adik? Anak-anak Nuh itu mesti tinggal dengan binatang-binatang yang begitu banyak, beragam-ragam. Dan nggak sebentar loh adik-adik tinggal di situ. Dari Alkitab tante baca, tante susun tadi, tahu nggak berapa lama Nabi Nuh di kapal? Itu pada tanggal 17 bulan 2 itu Nuh keluar lagi dari kapalnya. Tuhan perintahkan dia keluar itu tanggal 27 bulan 2 tahun depan. 1 tahun di kapal. Bayangin nggak 1 tahun di kapal dan tidak bisa lihat apa-apa, hanya temen-temennya sama binatang-binatang. Nah, sekarang kita terjadi juga dalam hidup kita adik-adik saat ini. Udah berapa lama nih kita disuruh adik-adik yang sekolah? Dari bulan 3, sekarang udah masuk bulan November. 4, dari bulan 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ya, udah mau 9 bulan. Bosen ya, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak ketemu teman-teman sekolah, belajar online, tiap hari belajar online. Hari-hari ini masih bisa jalan-jalan loh udah nggak PSBB, tapi tetap aja mesti pakai masker, ya, jarak sama teman-teman nggak boleh deket. Bosen, jenuh, kapan sekolah nih? Sekolah online mulu bosen ya, adik-adik ya. Gimana dengan anak-anak Nabi Nuh waktu itu? Bayangin. Mereka hanya berteman dengan binatang-binatang. Dan tiap hari harus kasih makan binatang lagi. Mereka kan nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi mereka dikasih makan juga sama Nabi Nuh dan sama anak-anaknya. Sebelum Tuhan perintahkan dia keluar dari kapal, setelah kapal itu terdampar di atas gunung Ararat ya adik-adik ya. Akhirnya kapal itu mendarat di gunung Ararat. Di situ pun udah 9 bulan tuh, masih belum juga Tuhan suruh keluar. Dan sebelum Tuhan suruh keluar, Tuhan suruh Nabi Nuh kirim burung keluar, meninjau bagaimana keadaan di luar. Nah, Nabi Nuh kirim burung gagak keluar. Begitu burung gagak disuruh keluar, Nabi Nuh naik ke atas tingkap kapal, diterbangkan burung gagak. Gak lama, balik lagi burung gagak. Kenapa adik-adik? Karena burung gagak tidak bingung, masih lautan semua, nggak ada tempat berinjak. Akhirnya Nuh besoknya kirim lagi burung merpati. Terbangkan lagi burung merpati.
burung merpati keliling, balik lagi ke kapalnya. Aduh, kata Nabi Nuh, berarti belum bisa nih, daratan belum kering. Akhirnya setelah seminggu ditunggu adik-adik, Nabi Nuh kirim lagi burung merpati keluar. Apa yang terjadi adik-adik? Burung ketiga itu dikirim, tiba-tiba burung itu balik. Ciut, 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 ciut. Nabi Nuh melihat, burung balik. Asik. Ternyata burungnya bawa sesuatu adik-adik. Bawa apa yuk? Bawa setangkai daun. Burungnya gigit di sini. Ciut, 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 ciut. Wah, berarti udah ada daratan. Udah ada pepohonan. Burungnya bawa pohon pulang daunnya. Wah, Nabi Nuh bersyukur sekali. Tapi nggak langsung bisa keluar adik-adik. Masih nunggu lagi, tunggu Tuhan suruh keluar. Aduh, benar-benar diuji ketaatannya, diuji kesabarannya. Nah, adik-adik bisa nggak tuh begitu? Kadang-kadang bandel ya, nggak mau denger, suruh jangan keluar, tetap aja keluar. Apalagi rakyat Indonesia, liburan aja semua pergi. Nggak mau tahu di situ banyak COVID apa enggak. Semua pergi, pulang-pulang pada kena penyakit. Nggak denger-dengeran. Tapi Nabi Nuh taat, denger-dengeran. Jadi juga ya di rumah jangan ikutin keinginan. Bosen sih bosen, jenuh. Tapi adik-adik isi dengan kegiatan yang lain ya. Jangan sampai belum saatnya kita keluar, kita melanggar semua protokol yang ada sehingga kita kena COVID lagi. Nah, akhirnya Tuhan suruh lagi kirim burung terakhir. Udah berapa burung yang dikirim? Itu nggak dari tadi adik-adik. Ayo, ini burung terakhir dikirim, yang keempat. Burung merpati diterbangkan lagi. Dari terbang, kira-kira diberangkatkan pagi. Sampai sore burungnya nggak balik adik-adik. Waduh, kata Nabi, kemana itu burung nggak balik-balik? Udah sore. Ternyata apa yang terjadi? Burungnya nggak pulang adik-adik. Kenapa nggak pulang? Karena burungnya udah nggak mau pulang. Daratan sudah kering. Gimana burung bisa pencok-pencok di pohon-pohon? Jadi dia nggak mau pulang lagi. Dia kan udah bosen di kapal, udah setahun. Akhirnya Tuhan perintahkan Nabi Nuh boleh keluar dari Batra. Wih, senang sekali ya kalau nanti kita dinyatakan COVID sudah berlalu, kita semua bebas, boleh keluar, apalagi boleh sekolah. Seneng nggak boleh sekolah, udah bebas semua. Itu yang ditunggu-tunggu. Tapi sekarang sabar ya, taat. Kenapa Nabi Nuh dipilih dari sekian bangsa, dari sekian orang yang banyak puasa itu? Karena Nabi Nuh itu taat. Nabi Nuh itu hidupnya benar. Nabi Nuh itu bergaul dekat dengan Tuhan. Nabi Nuh itu taat apa yang Tuhan suruh. Bayangin loh, Nabi Nuh bikin perahu itu di atas gunung. Itu kayu diangkat-angkat sampai ke atas gunung. Kalau zaman sekarang bisa dikatakan orang gila. Tapi Nabi Nuh taat. Nabi Nuh taat melakukan apa yang Tuhan suruh. Sampai Nabi Nuh taat sampai akhirnya kapal itu dibuka pintunya, keluarlah semua binatang. Wih, seneng banget. Dan Nabi Nuh bersama anak-anaknya keluar. Dan apa yang dilakukan pertama kali Nabi Nuh? Memberikan persembahan, membuat tubuh, membakar persembahan. Korban persembahan waktu zaman dulu kan si binatang-binatang yang khusus untuk dipersembahkan buat Tuhan. Tanda ucapan syukur, ya. Nah, jadi sampai di sini firman-Nya. Kita mau belajar taat, kita mau belajar melakukan apa yang pemerintah inginkan, cuci tangan, jaga jarak, ya, pakai masker, supaya kita nggak kena COVID, ya, supaya nanti ketemu lagi di gereja, semua dalam keadaan sehat. Tante kangen dengan kalian, bisa ketemu lagi, kita online sudah 9 bulan, sebentar lagi kita mau Natal loh adik-adik, sekarang udah masuk November, guru-guru, pena-pena sedang menyiapkan acara Natal buat kalian. Jangan ketinggalan ya. Oke, kita mau belajar taat. Bosen, jenuh, tetap taat. Tidak mau memberontak. Apa yang papa mama suruh, kita lakukan.
Karena kita mau jadi anak-anak yang taat, yang disayang Tuhan ya. Oke, kita mau berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur sudah mendengar firman-Mu. Kisah Bapak Nuh adalah kisah yang abadi, tapi seringkali kisah itu boleh mengingatkan kepada kami saat ini. Keadaan kami sudah 9 bulan menghadapi COVID, dan kami tidak tahu sampai kapan COVID ini berlalu. Tapi biarlah kami mau taat, kami melakukan semua protokol yang diajukan oleh pemerintah. Kami mau hidup semakin dekat dengan-Mu seperti Nabi Nuh, bergaul dekat dan hidup benar di hadapan-Mu. Kami tidak mau tergoda oleh teman-teman siapapun yang mengajak kami melanggar firman-Mu. Terima kasih Tuhan, ajar kami semakin hari semakin mengenal-Mu. Biar firman Tuhan hari ini boleh mengingatkan kami bahwa kami bersyukur dari sekian banyak orang kami masih sehat. Kami masih diberi umur panjang karena banyak orang-orang yang sudah dipanggil Tuhan karena virus COVID ini. Seperti Nabi Nuh bersama keluarganya bersyukur dari sekian banyak orang dipilih untuk masuk ke bahtera-Mu. Kami ada orang yang terpilih Tuhan, ajak kami kuat, ajak kami taat, ajak kami sabar untuk melewati hari-hari kami bersama dengan Engkau Bapa. Terima kasih. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur, yang percaya katakan amin. Amin adik-adik semua. Sampai ketemu lagi. Shalom.